Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami melalui firman-Mu, kami mampu melihat setiap kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepada firman-Mu, hidup di dalam Tuhan, karena Allah telah menyelamatkan kehidupan kami. Berkati ibadah jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, sehingga biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai dengan pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Firman Tuhan menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menjatuhkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat tersesat. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
lain padang, lain belalang. Maksud dari kalimat tadi bahwa lain tempat, lain kebiasaan hidup, atau setiap tempat memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Peribahasa tadi dapat kita gambarkan kepada kehidupan umat Israel. Beda generasi, beda masa, atau setiap generasi memiliki ciri atau cara hidup yang berbeda-beda. Dalam cerita Hakim-Hakim 2 pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 tadi menceritakan pada masa kehidupan Yosua, generasi mereka hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang taat beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, di mana mereka telah menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kesetiaan dan ketaatan hidup umat Israel, Allah menyatakan berbagai berkat dalam kehidupan mereka. Karya, kebaikan, dan perbuatan Tuhan mereka rasakan dalam berbagai banyak hal, khususnya kemenangan dalam peperangan terhadap bangsa lain, dan membuat mereka memasuki dan menduduki seluruh tanah Kanaan. Sejak zaman Yosua, umat Israel dikenal sebagai bangsa yang kuat, baik secara politis maupun keagamaan. Karena umat Israel tidak saja tahu berpolitik, berperang, menaklukkan musuh, tetapi juga mereka memiliki iman, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan mereka. Oleh sebab itu, Yosua menyadari bahwa mereka tidak mampu melalui berbagai macam pencobaan, berbagai macam tantangan dalam kehidupan mereka jika bukan karena Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya bagi umat Israel ketika Yosua meninggal? Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 13 menceritakan bahwa generasi baru umat Israel melakukan pemberontakan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, melainkan menyembah Baal atau penyembahan dewa berhala. Angkatan atau generasi baru, mereka tidak mengenal Tuhan dan melupakan semua perbuatan karya Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak saja melupakan nama Tuhan, Allah Israel mereka, tetapi juga melupakan perbuatan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan dalam sejarah kehidupan nenek moyang mereka. Setiap orang boleh lupa nama orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita, karena mungkin jarang berjumpa, terpisah jauh oleh jarak. Tetapi jangan sekali-kali melupakan kebaikan yang sudah pernah kita peroleh dari orang lain. Umat Israel tidak saja lupa tentang nama Tuhan, sehingga mereka tidak lagi mengenal siapa Allah Israel, tetapi juga kita melihat dalam bacaan tadi, mereka melupakan kebaikan, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita melihat kehidupan generasi umat Israel. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak saja di depan manusia, di depan masyarakat, tetapi di hadapan Tuhan.
karena mereka meninggalkan ibadah dan kepercayaan mereka kepada Tuhan ketimbang menyembah penyembahan berhala. Dalam mitologi Kanaan, Baal adalah dewa tertinggi yang memberikan kesuburan, kekayaan hasil panen yang melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam bacaan tadi mengindikasikan bahwa kehidupan generasi umat Israel, mereka lebih membutuhkan apa yang mereka lihat. Mereka lebih membutuhkan kebutuhan jasmani mereka. Mereka lebih melihat kepada kekayaan, lalu kemudian mereka mengabaikan keyakinan kepada Tuhan. Sikap-sikap inilah yang tercermin dalam kehidupan generasi umat Israel. Mereka melupakan Tuhan, melakukan kejahatan, tidak beribadah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mengikuti Allah lain. Inilah sikap-sikap yang terjadi bagi generasi baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, atas perbuatan mereka tersebut, maka kita melihat pada ayat yang 14 sampai dengan 16, Tuhan murka. Tuhan menghukum mereka sebagai konsekuensi dari kegagalan generasi Israel memelihara iman mereka kepada Tuhan. Akibatnya, risiko apa yang terjadi dalam kehidupan generasi Israel ketika mereka gagal memelihara kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan? Jika di zaman Yosua Israel menang dalam peperangan, menaklukkan bangsa lain hingga menguasai tanah Kanaan. Sebaliknya, justru kita melihat di zaman generasi baru, berbagai macam kegagalan, kemenangan, berbagai macam musibah, berbagai macam kesulitan terjadi dalam kehidupan mereka. Pilihan mencari, menyembah kehidupan penyembahan berhala di luar Tuhan mendatangkan konsekuensi yang serius dalam relasi mereka dengan Tuhan. Keadaan hidup mereka semakin buruk dan kesulitan-kesulitan terjadi dalam kehidupan mereka karena tidak ada lagi pemimpin yang mengarahkan hidup mereka percaya kepada Tuhan. Namun di akhir dari teks ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat pada ayat yang ke-16 apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Allah kembali menunjukkan belas kasihan melalui para hakim yang menyelamatkan mereka dari kesulitan. Tugas hakim bukan saja memutuskan masalah hukum, tetapi kehadiran hakim memerintah dan memperbaiki serta menata kehidupan generasi umat Israel, terutama kembali kepada Tuhan, kembali beribadah, beriman kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam setiap komunitas, dalam setiap masyarakat, dalam setiap kelompok, bahkan dalam keagamaan, setiap kelompok membutuhkan yang namanya pemimpin. Sebab tampaknya dalam bacaan kita tadi, tidak ada pemimpin yang mengarahkan kehidupan umat Israel setelah Musa. Baru kemudian muncullah hakim-hakim. Maka disitulah kehidupan umat Israel ditata dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dalam konteks bergereja, setiap kelompok komunitas, bahkan dalam setiap persekutuan gereja, kita membutuhkan pemimpin yang menata kehidupan umat mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 hendaknya menjadi perenungan penting pada ibadah Minggu firman Tuhan hari ini. Bahwa yang pertama, waktu dapat berubah, zaman terus berubah, kehidupan manusia semakin maju dan berkembang.
Tiap orang hidup pada masanya. Generasi gereja berbeda satu dengan yang lain, bahkan dalam keluarga itu sendiri. Beda generasi, beda masa, beda orang, beda pendapat dan pikiran. Tetapi apapun kenyataan kehidupan manusia dan dunia yang terus berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan orang percaya. Beda kepemimpinan Yosua, beda generasi umat Israel, beda hakim yang memerintahkan akan hidup mereka. Namun tetap satu Allah yang mereka harus sembah, yang terus berkarya bagi kehidupan mereka. Tuhan yang sudah membuat banyak hal kebaikan dalam kehidupan manusia. Tuhan sudah membuat banyak kebaikan penyertaan dalam kehidupan kita. Maka dalam konteks situasi zaman waktu kapanpun, kita tetap mengamini kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga bentuk cobaan, godaan apapun dalam kehidupan kita, di sekitar kita oleh karena kekayaan, kemewahan dunia yang seringkali mengabaikan panggilan hidup kita bersama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di zaman sekarang ini dalam konteks kemajuan zaman. Banyak bentuk-bentuk penyembahan berhala yang kerap kali mengabaikan panggilan hidup kita dengan Tuhan. Yang kerap kali mengabaikan waktu kita untuk beribadah dengan Tuhan. Yang kerap kali mengabaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Alasan karena waktu, alasan karena pekerjaan, alasan karena ketimbang lebih aktif dengan media sosial dan seterusnya. Yang kemudian dengan alat-alat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Di tengah kemajuan zaman dengan adanya berbagai macam alat digital yang berkembang maju, seringkali membuat banyak orang semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kemudian kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19, kita dapat menggunakan handphone, teknologi, media online, khususnya di channel YouTube, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi saling menasihati dan makin giat melakukan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan apapun, dalam kenyataan apapun yang kita alami, tetap mengikuti, tetap melakukan, menjalankan ibadah kepada Tuhan. Dan itulah kita melihat dalam bacaan tadi, generasi baru umat Israel, apapun situasi mereka, seharusnya mereka tetap beribadat kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, maka sebagai orang tua, kita memiliki tugas untuk membina dan mengajarkan karakter yang baik kepada generasi baru. Kepada anak muda, kepada generasi gereja, kepada mereka yang meraih masa depan dalam hidup mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa generasi muda saat ini dikenal dengan generasi milenial yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan orang tua. Soal digital, soal media sosial, soal kemajuan zaman dan seterusnya. Tetapi apapun kemajuan dunia, jangan sampai membuat generasi lebih tunduk kepada kemewahan dunia, lebih tunduk kepada kesibukan dunia, ketimbang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Seharusnya sebagai anak-anak muda, generasi baru, generasi muda, kita tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatan sebagai wujud dari iman yang kuat kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita memiliki iman yang kuat, bukan iman yang mudah tergoda. Kita harus memiliki hati yang teguh, bukan hati yang mudah rapuh.
Kita harus memiliki pikiran yang sehat, bukan pikiran yang menyesatkan orang lain. Karena iman orang Kristen bertumbuh pada kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan menyanyikan pujian atau lagu sesuai dengan tata ibadah.